Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Jadi semuanya Ibu harapkan untuk isi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks ceramah. Nah, minggu ini juga kita masih mempelajari teks ceramah. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas tentang teks ceramah dan minggu ini Ibu akan bahas kembali tentang teks ceramah itu. Nah, ini adalah materi pembelajaran hari ini. Silahkan disimak, nanti di akhir Ibu akan berikan tugas. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks ceramah. Nah, minggu ini kita juga masih mempelajari tentang teks ceramah dan Ibu akan menjelaskan tugas yang Ibu berikan minggu lalu. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks ceramah. Ceramah adalah suatu pembicaraan di depan umum yang bersifat penyampaian sebuah informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan serta melibatkan banyak orang. Nah, di mana kita bisa mendengarkan ceramah itu misalnya melalui media langsung atau sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media-media lainnya. Nah, kita juga sering mendengarkan kata pidato dan khotbah. Nah, kita harus tahu perbedaannya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan kepada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah, sedangkan khotbah itu sama-sama pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, namun pengetahuannya tentang keagamaan atau tata cara beribadah atau praktik beribadah serta ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi teks ceramah. Nah, adapun fungsi teks ceramah itu sendiri adalah menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan kepada halayak atau pendengar, juga untuk mengajak atau meyakinkan pendengar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah itu terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum itu terbagi lagi menjadi tiga bagian. Nah, menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada ceramah informatif. Ceramah informatif ini menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Seperti itu memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua itu ada ceramah persuasif. Ceramah persuasif ini adalah ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu adalah ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga itu ada ceramah rekreatif. Nah, ceramah rekreatif ini ditujukan agar pendengar terhibur. Nah, ceramah ini biasanya diwarnai dengan humor, anekdot, atau guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar itu menjadi tertawa. Selanjutnya itu ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, ini adalah contoh teks drama. Nah, contoh teks drama ini bisa kalian lihat di buku Bahasa Indonesia halaman 79. Nah, ini juga contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, di dalam teks ceramah itu terdapat informasi. Nah, informasi itu disebut penerangan informasi itu disebut bersifat publisitas atau ditunjukkan untuk umum atau publik.
Nah, seperti itu. Nah, informasi dalam media massa itu umumnya bersifat aktual. Nah, jenis-jenis informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan format penyajian, yang ketiga berdasarkan lokasi peristiwa, yang keempat berdasarkan bidang kehidupan. Nah, yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis informasi berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi itu informasinya bergantung pada materi juga kegunaan informasi. Nah, yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan atau informasi yang mengajari pembaca. Itu bisa disebut dengan informasi edukatif. Nah, informasi yang menyenangkan pembaca atau fiksi, khayalan. Nah, informasi yang menambah pengetahuan itu misalnya tentang pergantian kurikulum. Nah, informasi edukatif itu misalnya tentang tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Nah, selanjutnya informasi yang menyenangkan itu misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Nah, selanjutnya yang kedua itu berdasarkan format penyajian. Nah, berdasarkan format penyajian ini bentuk penyajian informasinya, misalnya di media massa itu bisa dalam bentuk tulisan, foto, kartun, karikatur. Nah, dalam bentuk tulisan itu bisa seperti berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan karya fiksi. Nah, selanjutnya informasi berdasarkan peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian berlangsung. Nah, misalnya di daerah, di nasional, atau di luar negeri, di mancanegara, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang yang ada, misalnya pendidikan, bidang olahraga, musik, sastra, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Nah, yang kelima itu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, bidang kepentingan itu bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada informasi yang menyangkut tentang keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Nah, yang kedua itu informasi yang menyangkut pada perubahan atau pengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga ada informasi tentang cara atau kiat atau dan kiat-kiat praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, yang keempat itu ada informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang struktur teks dalam ceramah. Nah, dalam teks ceramah itu terdapat 3 struktur. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan penutup. Nah, apa saja sih yang ada di dalam teks pembuka, teks ceramah? Itu pembuka itu ada pengenalan isu, masalah, terus pandangan pembicara tentang topik yang dibahas. Terus yang kedua ada isi. Isi ini rangkaian argumen atau rangkaian pendapat pembicara yang berkaitan dengan pembuka tadi, di pendahuluan, di pengenalan. Nah, bagian ini nih terdapat fakta-fakta yang memperkuat argumen atau pendapat si pembicara. Selanjutnya penutup itu adalah penegasan kembali dari pernyataan-pernyataan yang ada di isi tadi. Selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya untuk menyusun teks ceramah itu langkahnya ada 3. Yang pertama menentukan topik dan tujuan. Nah, yang kedua menyusun kerangka ceramah, dan yang ketiga menyusun teks ceramah. Nah, selebihnya itu saja. Jadi selebihnya kalian bisa baca di buku bahasa Indonesia di halaman 75 sampai dengan halaman 95. Seperti itu. Jadi 99. Jadi semuanya itu ada di dalam buku. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Tugasnya Ibu berikan di Google Classroom pertanyaan, dan jawabannya langsung
jawab di Google Classroom, jangan lupa diserahkan. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum mengisi daftar hadir. Selanjutnya, jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bu akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.